kali ini kelompok 1 akan membawakan materi terkait dengan Incoterm. Tapi sebelum kita memulai presentasinya dan memberitahu kalian terkait apa itu Incoterm, nah kita bisa kenal dulu ya sama anak-anak kelompok 1 yang pastinya kecil dan keren banget. Perusahaan Evergreen adalah sebuah perusahaan transportasi dan pengapalan peti kemas terbesar kelima di dunia yang berasal dari Taiwan. Perusahaan Evergreen berkaitan langsung dengan Incoterm, yang dimana Incoterm bisa dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis perdagangan internasional. Perusahaan Evergreen bisa menerapkan seluruh jenis Incoterm pada pengiriman barang, khususnya pada pengiriman ekspor. Pembuatan dokumen ekspor juga memerlukan ketelitian dan bukti barang yang sesuai agar tidak terjadi masalah. Perusahaan Evergreen memang tidak menyediakan asuransi, akan tetapi perusahaan ini akan membantu mencari perusahaan asuransi yang dapat menanggulangi segala risiko dalam perjalanan. Pertama itu terkait penerapan Incoterm pada perusahaan Evergreen sendiri. Oh, Incoterm ya. Iya. Kalau Incotermnya di kita itu ada beberapa request dari shipper ya, Pak ya. Kita ada Incotermnya itu ada CIF, CNF, FOB, terus ada yang DU, DDP, DDU, itu tergantung dari permintaan dari shipper atau konseni. Tapi yang paling sulit itu kita DDP. DDP jadi semua untuk lokal charge di sini, terus biaya tracking, biaya pajak itu yang ngurus nanti pihak dari shipper atau konseni gitu. Ya kalau kita di sini bisa ngurus semua. Apalagi yang terutama yang di Amerika ya, di Amerika itu lebih pajaknya yang terutama yang lebih neliti ya, itu ya kan tuh perhitungannya sangat banyak. Kalian tahu nggak sih apa itu Incoterm? Incoterm merupakan singkatan dari International Commercial Term yang dimana dijadikan sebagai ketentuan bagi para pelaku usaha internasional untuk mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri. Menurut aku, Incoterms itu kan International Commercial Terms, dan itu merupakan istilah yang diberlakukan untuk di perdagangan ekspor impor yang dimana itu secara internasional, dan itu tujuannya untuk menyamakan persepsi kita dari berbagai negara. Jadi ada juga jenis-jenis Incoterms seperti Xworks, FAS, terus juga FOB, CIF, CFR, dan lain-lain. Baik, menurut saya, Incoterms itu adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk menyamakan penafsiran eksportir dan importir dalam perdagangan internasional. Nah, sebenarnya jenis-jenis Incoterms itu ada 11, tetapi yang paling sering yang paling umum digunakan itu ada 5, yaitu ada CIF, FOB, dan Exports, dan DDU, and DDP. Jadi itu ada 11 jenis-jenis dari Incoterms, tapi yang saya sebutkan di sini ada hanya 6 jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu AXW, yang kedua ada FCA, yang ketiga itu FAS, yang keempat FOB, dan yang kelima itu ada CFA, dan yang keenam yaitu ada CIF. Baik, yang saya ketahui tentang Incoterms ini merupakan istilah komersial internasional yang juga berarti berisi semua tugas, risiko, dan biaya yang bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang dalam berskala internasional. Sepengetahuan saya, Incoterm itu adalah seperangkat aturan yang menjelaskan mengenai tanggung jawab selama transaksi internasional, di mana Incoterm ini mencakup pengalian biaya, resiko, dan tanggung jawab atas pengiriman barang.